Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dalam keadaan bahagia hari ini. Ya, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, syarat untuk menjadi bahagia adalah sehat. Makanya kami hadir setiap hari dengan narasumber yang baru. Mereka datang ke studio kami untuk berbagi masalah kesehatan, termasuk untuk mencari solusinya. Sama seperti narasumber kami kali ini. Dia juga datang ke studio ini ya untuk berbagi masalah kesehatannya dan Anda harus belajar dari kisahnya, termasuk untuk mencari solusinya. Namanya Pak Slamet Haryanto, kisahnya seperti ini. Slamet Haryanto sudah sejak usia 24 tahun. Ia memiliki hipertensi. Tekanan darahnya paling tinggi mencapai lebih dari 200. Sayangnya, karena kurang edukasi dan merasa masih muda, ia abai dengan kesehatan dan tidak konsumsi obat dengan rutin. Setahun kemudian, ia divonis mengalami gagal ginjal karena tensinya sudah sangat tinggi. Kalium mencapai nilai 7 dan ureumnya lebih dari 300. Alhasil, ia harus menjalani cuci darah. Ujian Slamet tidak sampai di situ. Setelah genap 10 tahun menjalani cuci darah, ia harus menerima dirinya menderita osteoporosis. Kini sudah puluhan tahun Slamet mengidap gagal ginjal. Menurutnya ini karena dulu pola makannya yang sembarangan dan abai kesehatan. Meskipun sudah ikhlas dengan kondisinya sekarang, ia masih berharap untuk bisa sembuh dan membahagiakan keluarganya. Beliau sudah hadir bersama sang istri tercinta Mbak Rini. Apa kabar Mas Slamet? Mbak Rini sehat ya? Alhamdulillah baik Kang. Luar biasa. Dan yang akan membahas mengenai masalah kesehatan dari Pak Slamet ada dua sahabat saya. Yang pertama ada Bang Faidon Lumbanturuan. Bang Faidon apa kabar? Dahsyat, Kang Ronald sehat? Sehat dong. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald. Pemirsa, Anda harus sehat selalu ya. Iya. Tapi mari kita belajar. Ternyata biang kerok dari masalahnya beliau ini adalah hipertensi. Dari usia muda ya Pak ya? Betul Kang. Dari usia 24 tahun. Iya betul. Paling Kang. tinggi pernah mencapai berapa tensinya? 200 lebih, kurang lebih. Itu kerasa pusing atau apa gitu dulu? Hipertensi yang saya rasakan itu nggak berasa. Jadi kita nggak tahu bahwa itu udah hipertensi atau belum gitu Kang. Itu yang paling bahaya ketika hipertensi tidak menunjukkan gejala. Sehingga akhirnya Mas Slamet harus cuci darah. Betul. Sudah berapa lama cuci darah? Untuk saat ini genap 15 tahun saya mengalami cuci darah. Menjalankannya. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Hari apa saja? Senin dan hari Kamis. Mas Boy, Ya. kenapa ginjal bisa rusak sih? Ya, ginjal ini kan memang kerjanya sangat berat. Ya, jadi ginjal ini satu organ, ya 2 organ sebenarnya 2 ya, kanan kiri kita punya ginjal. Fungsinya adalah menyaring apa yang kita konsumsi. Jadi makanan yang kita makan, minuman yang kita minum ini semua masuk dalam metabolisme tubuh kita. Kemudian dari hepar, setelah dia diproses, diproduksi semua metabolisme selesai, kemudian dia akan disekresikan, dibuang melalui ginjal. Dan itu mengalir terus dalam setiap detik, setiap saat. Nggak pernah berhenti kerja? Ya, ratusan liter, ribuan liter darah yang mengalir di situ dan fungsinya dia adalah menyaring. Ya, mana-mana yang tidak perlu dia akan buang, kemudian yang dia perlu nanti akan dia putar lagi, dia akan masuk ke dalam sirkulasi dalam tubuh kita. Nah, fungsi ginjal ini perlu dijaga dengan baik. Kalau dia bebannya berlebihan, tentunya dia punya kemampuan kapasitas yang kemudian menjadi terbatas. Kalau kemudian terjadi kerusakan ginjal, misalnya parameter laboratoriumnya kita bisa lihat nih, fungsi kaliumnya berapa, ya normal di 1,8. Kalau lihat data yang ada untuk Mas Slamet ini angkanya sudah sangat tinggi ya, di 7. Kemudian ureumnya 300-an, normal itu di 35-an. Jadi angkanya sudah tinggi. Kreatininnya juga udah sangat tinggi. Jadi hal ini kemudian akan berdampak pada ya istilahnya tubuh kita itu jadi ada racun yang masih beredar dalam tubuh kita yang kemudian beredar lagi. Jadi tidak bisa disekresi dengan baik. Makanya kemudian dibantu dengan mesin, dibantu dengan alat supaya ginjal yang tidak berfungsi tadi dipindahkan fungsinya di alat, jadi darahnya dikeluarkan, masuk dalam mesin, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Itu proses yang terjadi pada satu ginjal. Jadi kita harus jaga betul kesehatan ginjal kita ini ya dengan menjaga ada tekanan darah kita juga harus baik ya, kualitas darah kita harus baik supaya kerja ginjal ini dibantu tidak terlalu berat. Kebayang nggak pemirsa, sel-sel ginjal itu disemprot dengan tekanan yang tinggi, ujung-ujungnya kan rusak. Rusak. Ya kan? Dan kalau dibiarkan bertahun-tahun, itu akhirnya apa? Ginjal nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pemirsa, periksa tensi itu nggak susah, nggak makan waktu banyak. 1 menit pun selesai. Tapi kita kerjain nggak? Seharusnya periksa tensi itu bukannya udah telanjur sakit.
mulai masuk sekolahnya mungkin SD, Iya, SMP, betul. SMA, kuliah itu harusnya memang periksa tensi. Mungkin Anda sekarang mengalami hipertensi, jangan dibiarin kalau sekarang tuh kerasa nggak apa-apa. Kita ntar bisa belajar dari Mas Slamet loh. Nggak apa-apa itu bukan berarti nggak apa-apa. Prosesnya lagi berjalan. Apa yang kira-kira membuat Mas Slamet punya hipertensi sampai gagal ginjal? Kebiasaan apa hidupnya dulu? Kebiasaan saya itu pola hidupnya itu sembraut, amburadul. Makannya nggak dijaga? Nah, makanya Apa aja? Apa aja dimakan. Makan seadanya aja. Apalagi kira-kira? Dari rokoknya nggak berhenti. Sebanyak apa Mas Slamet? Bisa sehari 1 bungkus atau 2 bungkus lah. Kebiasaan merokok sejak? Sejak lulus SMA itu minumnya minuman berenergi dikasih es. Enak tuh ya? Manis-manis. Enak sekali Kang. Itu sehari berapa kali minuman berenergi? Bahkan saya hampir kecanduan Mas. Satu hari berapa kali? Sehari bisa 2 atau 3 kali saya Tiap setiap saya hari, kerja. Berapa tahun itu? Genap setahun mulai muntah-muntah Mas Boy. Saya muntah, badan meriang, Ya ampun. kaki bengkak setiap tidur. Tiba-tiba nih kaki kram sendiri. Ini kenapa? Setiap makan kok ini nggak enak, badan kayaknya kayak orang sakit lambung, badan pada kuning saya. Aduh. Orang tetangga-tetangga Aduh. bilang, ini sakit kuning. Akhirnya pas genap setahun saya berobat ke rumah sakit yang pernah saya tuju, saya nggak boleh pulang, harus cuci darah gitu. Kaget dong, tiba-tiba Wah, harus divonis bukan- cuci darah. Sok, Kang, saya Kang. Mbak Rini, suka ngingetin nggak? Suka sih, Terus? kan nggak tahu kalau penyakit itu bahaya. Kalau itu bisa jadi penyakit nggak tahu. Jadi nggak tahu apa yang dilakukan Mas Slamet itu bisa jadi penyakit di kemudian hari gitu ya? Iya. Sebelum kita mulai pemirsa, Pak Slamet kami cek ya kondisi terkini. Coba kita lihat. Ini hasil-hasilnya. Ini 125/80 tekanan darahnya, Ya. tensinya. Bagus dong. Bagus ya? Bagus. Di bawah 140. Pertahankan. Siap. Mas Slamet. Berikutnya kolesterol 197. Oh di bawah 200 ini Bagus. good. Oke. Ya. Dan ini 102 Gula darah. gula darahnya. Oh ini sewaktu. juga bagus. Ini satu lagi Kang Ronald, saya lihat kalau maaf Pak Slamet ini kan sekarang pakai kursi roda. Ini memang ada kendala apa dengan kakinya atau dengan tulangnya? Jadi dengan nggak seimbangnya kalsium fosfor di dalam tubuh saya mengakibatkan tulang saya keropos. Ya ampun. Oke. Akhirnya di bonggol paha kiri saya itu patah. Akhirnya sering nyeri badan, seluruh badan saya. Berawal dari jari-jari saya pun berubah bentuk. Oh iya. Berubah bentuk. Tangan. Yang saya obatin itu dulu cuma pakai obat nyeri doang. Kita nggak tahu solusinya. Baik. Minum aja obat nyeri. 3 hari nggak nyeri, hilang nyeri lagi. Jadi pemirsa, yuk tensi Anda tolong diperhatikan. Apalagi jika Anda tidak pernah periksa tensi. Jangan sampai karena nggak ada gejala, nggak ada kaku, nggak ada pusing, Anda merasa aman-aman saja. Hati-hati. Satu-satunya cara memastikan adalah Anda harus melakukan medical check up. Jadi yang pertama, tolong jaga tensi Anda jangan sampai tinggi. Yang kedua, jika Anda punya hipertensi, Anda kemungkinan punya gagal ginjal yang harus membuat Anda melakukan cuci darah. Ya, kami akan berikan solusinya kepada Anda pemirsa ya. Bukan hanya kepada Pak Slamet saja, tapi juga buat Anda. Tapi tenang, di segmen berikutnya ya. Jadi tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Pak Slamet atau Mas Slamet, karena lebih muda dari saya usianya sebetulnya. Mas Slamet ini punya hipertensi yang berujung komplikasi. Komplikasinya kemana-mana. Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami di sini. Saya akan bacakan kembali riwayat kesehatan dari Mas Slamet ya. Ini dia. Hipertensinya yang tinggi banget, pernah mencapai angka 200 sehingga beliau harus mengalami gagal ginjal. Kemana lagi hipertensinya terjadi kepada Mas Slamet ini? Dengan jangka panjang saya cuci darah, saya mengalami osteoporosis, gangguan pada tulang-tulang saya seluruh badan. Ini saya dipasang tulang-tulangan sama mangkok-mangkokan. Di Buat- paha? Di paha bonggol namanya. Di bonggolnya? Iya. Karena tulang yang aslinya, Udah rapuh, oh ya keropos. Allah, diganti itu. Diganti itu. Lalu di mana lagi? Jadi di dalam ini ada 2 tulang-tulangan. Dengan ini udah dipasang. Ini pun dioperasinya sampai 3 kali operasi, Kang. Astaga. Sempat koma saya 3 hari ya. Ya, namanya. 3 hari. Jadi karena tulang keropos,
lalu menyusut, jadi badan juga jadi lebih... Menciut. Dari 157 sekarang 140-an. Wah, tapi Bu Rini ini luar biasa nih, mendampingi terus suami tercinta. Tapi hidupnya udah berubah belum makannya Bu Rini? Saya tanya langsung sama Bu Rininya aja, karena kalau Mas Slametnya mungkin bisa ngebohong nih. Udah dijagain nggak nih? Sama aja sih. Waduh, Bang Faidon mukanya langsung berubah. Udah berapa tahun cuci darah, Mas? Untuk saat ini genap 15 tahun saya cuci darah. 15 tahun? Iya. Masih bisa ngobrol berbagi sama kita? Masih dong. Itu berkat loh pemirsa. Karena nggak semua orang cuci darah bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun. Betul. Orang udah kena gagal ginjal itu kadang-kadang nggak hitungan bulan selesai. Dan itu diawali dari hipertensi. Iya, betul. Dan hipertensi itu adalah sesuatu yang betul-betul bisa dicegah kalau kita mau tahu aja. Kalau udah tahu, ayo berubah gitu ya. Obatnya. Kedua, ya, ubah pola makan. Apalagi kalau sudah sakit ginjal, buah tetap dimakan. Nah, kemudian upaya tambahan apa yang bisa dilakukan untuk mengontrol tekanan darah adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi yang didesain sedemikian rupa untuk membantu membuka pembuluh darah dan mengurangi penggumpalan darah yang biasanya lazim pada penderita hipertensi dan atau diabetes. Ketika menggunakan teknologi laser, pembuluh darah terbuka karena dirangsang produksi oksida nitrit, dan teknologi laser membantu mengurai penggumpalan darah sehingga kolesterol, asam urat, sel-sel darah yang menggumpal itu bisa terurai sehingga mengurangi risiko terjadinya penyumbatan. Nah, kemudian pemirsa, saya mau ngasih lihat lagi ilustrasinya. Ini ada jantung di sini pemirsa, ya. Nah, jantung ini memompa darah ke atas, ya, ke seluruh tubuh bagian atas, ya, lewat kiri, lewat kanan, kemudian ke seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh. Nah, ke bawah juga. Nah, dari sini pemirsa bagi dua nih. Ini ke ginjal, nih ginjal ya. Saya kasih dua nih, ginjal. Ini ginjal ini menampung sekitar 20% darah yang dipompa dari jantung. Jadi satu hari ginjal itu harus menerima darah Anda sekitar 150 sampai 200 liter. Bebannya seberat itu ya? Bebannya seberat itu, dan Anda mau bermain-main dengan ginjal, nekat ya. Ketika orang menggunakan teknologi laser, ini aliran darah yang ke sini itu dibantu dibuka, diringankan. Sebab kalau tidak, tekanan darah yang tinggi itu nyemprot ke ginjal ini, waduh, sel-sel ginjalnya rusak. Dan kalau orang udah kena hipertensi kan tadi kita udah bahas bahwa bukan hanya kena ke ginjal, bisa kena ke jantung, bisa kena ke kepala, bisa kena ke liver di sini, bisa kena ke pankreas, bisa kena semuanya. Dengan menggunakan teknologi laser, tekanan darah bisa dibantu turun, maka peredaran darah di seluruh tubuh termasuk di ginjal, ini dibantu pemirsa. Ini kita lihat dari belakang ginjalnya. Jadi kalau Anda sudah dikasih obat sama dokter, minum. Ini saran saya. Nah, dengan bantuan teknologi laser, jika Anda belum bisa mengubah pola hidup atau sekali-sekali lepas dari gaya hidup sehat, Anda masih bisa ada alat bantu. Tapi dia membantu bekerja sama dengan obat-obatan, dengan pola hidup Anda, mengontrol tensi sehingga mengurangi potensi gagal ginjal, mengurangi risiko stroke, mengurangi risiko serangan jantung. Kalau sirkulasi darah kita bagus, metabolisme sel kita bagus, maka organ-organ lain juga akan berfungsi dengan baik. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan metabolisme atau kerja dari sel-sel di tubuh kita, ya, supaya dia bisa mengolah semua apa yang kita makan, yang dikonsumsi oleh kita, untuk diubah menjadi energi. Sehingga kita bisa bertenaga dan fungsi-fungsi organ-organ itu bisa berfungsi dengan baik. Dan ini juga bisa mengendalikan kadar kolesterol dan gula darah kita, ya. Tapi tetap nih harus diikuti dengan menjaga pola makannya, ya. Jadi ibu sebagai istrinya harus mengawasi betul, ya. Karena sebenarnya kalau apa yang dimakan terlalu membebani ginjal, ya ini akan menjadi tidak efektif meskipun sudah melakukan cuci darah. Dan bahkan mungkin nanti bisa bertambah, artinya cuci darahnya nggak 2 hari sekali, mungkin bisa bertambah lagi 3 kali sekali. Bahkan kalau memang sudah, ya ini dalam kondisi yang sudah cukup parah, harus melakukan transplantasi ginjal karena sudah tidak lagi tersuplai dengan cuci darah yang biasa begitu. Jadi menjaga kualitas darah dengan dibantu dengan teknologi laser, ini harapannya semuanya dilakukan bersama-sama. Nah, jadi pemirsa, jika Anda punya hipertensi, gunakan teknologi laser sekarang juga. Ini ada kisah dari masyarakat yang punya hipertensi. Tensinya tinggi, takut terjadi komplikasi. Makanya menggunakan teknologi laser, kita akan simak videonya, termasuk ada informasi bagaimana Anda cara untuk mendapatkannya. Ini dia. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100.
Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150, 160 per 80. Sekarang, baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120 per 70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Pemirsa, itu tadi cerita yang semoga memotivasi kita semua untuk punya gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi, untuk bisa menggunakan teknologi laser. Yes, apalagi dengan kita mendengar kisahnya dari Pak Slamet ini, sungguh luar biasa perjuangannya. Kita perlu apresiasi nih. Tapi kan berkali-kali diingatkan juga nih Mas Panji, kalau memang sudah punya hipertensi, sudah punya kolesterol, sudah punya gula darah yang tinggi, ya jangan diabaikan dong. Betul. Jadi memang salah satu landasan yang perlu kita garis bawahi di sini adalah informasi adalah kuncinya. Jadi itulah kenapa kami dari Go Healthy hadir nih setiap hari di hadapan Anda pemirsa. Dari 2018 loh. Kami akan kasih informasi edukasi kesehatan setiap hari. Karena kami ingin supaya Anda dan keluarga bisa lebih menjaga kesehatannya. Dan yang pasti komitmen yang kuat untuk mengubah gaya hidup dan menggunakan teknologi laser secara teratur, itu menjadi kunci nyata. Setuju banget, makanya pemirsa, ayo ada nih teknologi laser yang bisa membantu menjadi teman gaya hidup sehat kita untuk kesehatan Anda. Jadi kenapa tidak gunakan? Jadi pastikan juga loh, teknologi laser yang Anda pilih ini adalah Aku Laser dari Gogomol supaya bisa bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tapi kan berarti harus kita ajak lagi nih ke pemirsa Mas Panji supaya bisa sama-sama punya gaya hidup yang sehat. Ya dong. Betul sekali. Pemirsa, Anda sudah tahu apa saja manfaat dari teknologi laser. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menggunakan Aku Laser. Jadi ambil handphone Anda sekarang juga, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kita sekarang. Dan dapatkan info lengkap bagaimana Aku Laser membantu kesehatan Anda dan keluarga. Ayo pemirsa, tunggu apa lagi? Langsung saja kontak nomor yang ada di layar kaca Anda dan langsung bisa merasakan manfaat terbaik tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk satu keluarga. Buat Anda yang merupakan penyandang hipertensi, yuk ikuti pola makan seperti ini. Yang pertama, batasi konsumsi gula per hari, yaitu kurang dari 4 sendok makan per hari dan jangan ditambah-tambah lagi nih dengan minuman manis. Lalu yang kedua adalah batasi konsumsi garam kurang dari 1 sendok teh per hari dan hindari makanan yang sifatnya kemasan maupun makanan cepat saji. Lalu yang ketiga, batasi konsumsi makanan berlemak atau makanan yang digoreng. Kalau misalkan mau digoreng, setidaknya kurang dari 5 sendok makan minyak goreng yang boleh dipakai untuk 1 harinya. Lalu yang terakhir adalah kita harus makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Minimal adalah 400 sampai 500 gram buah atau sayuran harus dikonsumsi per hari untuk Anda yang mengalami hipertensi. Tentunya kendalikan juga tensi Anda dengan menggunakan teknologi laser. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, belajar dari kisahnya Pak Slamet. Ya, atau Mas Slamet, karena usia masih 41 tahun, masih muda ya. Cuman memang karena hipertensi yang diidapnya, gara-gara gaya hidupnya dulu yang tidak terlalu baik, membuat beliau terkena banyak masalah kesehatan. Akhirnya terkena gagal ginjal, membuat beliau harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu baru satu tuh, gagal ginjal. Ternyata satu masalah berakibat masalah yang lain. Sehingga akhirnya karena darahnya tidak dalam kondisi baik, beliau punya masalah lainnya hubungannya sama tulang. Betul. Ya, sehingga membuat beliau sekarang sudah tidak bisa berjalan seperti biasa karena merasakan nyeri yang teramat sangat. Bukan main sakitnya. Ya. Mas Slamet udah cerita, hipertensi yang dari jantung itu tadi udah kena ke organnya ginjal. Bisa kena di jantungnya sendiri, kena serangan jantung. Bisa kena kemana lagi? Ke atas nih, pembuluh darahnya nih kena nih. Bisa stroke di sini. Ya. Jadi, please kunjungi dokter Anda, periksa lagi, tanya dokternya, minum lagi obatnya. Ubah pola makannya, makan buah-buahan, hindari makan yang digoreng, mulai berolahraga. Dan kalau Anda ada dana buat berinvestasi, investasikan pada teknologi laser. Nah, khusus untuk kualitas darah berdarah ini, teknologi lasernya dia punya 3 warna.
Ya, dia ada laser merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ini semuanya punya panjang gelombang, punya cara kerja yang berbeda, tapi tujuannya tadi seperti dikatakan oleh Bang Paidon, ya memperbaiki kualitas darahnya, memperbaiki kualitas pembuluh darahnya, dan juga memperbaiki kualitas tidur. Kemudian teknologi laser ini juga terus dikembangkan untuk memperbaiki sirkulasi daerah kepala, ya. Ada yang dimasukkan ke rongga hidung, kemudian ada juga di sekitar rongga telinga. Ya, tujuannya adalah memperbaiki kualitas darah. Dan satu lagi yang menarik, teknologi laser ini juga bisa digunakan untuk area-area di mana kita mengalami pegel, ya, ngilu-ngilu daerah persendian. Ini bisa dibantu dengan mendekatkan teknologi laser tadi. Harapannya sirkulasi darahnya menjadi lebih lancar, peradangannya akan bisa diatasi, kemudian nyerinya akan bisa berkurang. Yang dikangenin apa Mas Slamet? Ajak anak-anak jalan ke tempat hiburan. Kadang sedih, pengen bisa naik motor lagi. Kalau Mbak Rini sendiri, apa yang dirindukan dari Mas Slamet? Sama sih, pengennya tuh sama-sama sehat aja lah, sehat kayak dulu lagi lah. Pengen Mas Slamet yang dulu lagi ya. Memiliki istri seperti Mbak Rini ini adalah sebuah berkah, sebuah anugerah. Iya loh. Apa yang boleh disampaikan sama istri tercinta nih? Saya terima kasih banget udah mau menemani saya apa adanya. Saya terpuruk sekalipun dia masih tetap menunggu saya. Amin. Sampai sekarang. Insya Allah sehat terus. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, aku merinding sekali, luar biasa. Untuk pemirsa, apa yang mau disampaikan Mas Slamet? Silakan. Jaga kesehatan, jaga tetap pola makannya, jangan amburadul. Karena kesehatan itu mahal sekali. Sering-seringlah ke dokter untuk mengatasi hipertensi ini, mengecek apakah hipertensinya itu cukup baik atau tidak, agar kedepannya tidak fatal. Semangat terus Mas Slamet, ya. Semangat. Mbak Rini temenin terus suami tercintanya. Amin. Karena harapan itu separuh dari penyembuhan. Ya, setuju. Ya, dan harapan terbesar Mas Slamet ada dari istri dan juga anak-anak. Mas Slamet harus semangat, harus sehat untuk anak-anak dan istri ya. Oke, Bang Paidon terima kasih. Mas Bo juga terima kasih. Sami-sami Kang Ronald. Nah pemirsa, sebelum kami pamit, simak perbincangan Mas Panji dan Mbak Tantri berikut ini ya mengenai teknologi laser termasuk cara untuk mendapatkannya. Kang Ronald, terima kasih banyak. Ayo dong nih pemirsa, diingatkan terus ya sama GoHealthy ya Mas Panji. Jangan sampai kena komplikasinya. Setuju banget. Jadi makanya kalau ada kata gula, kolesterol, tensi harus segera dikendalikan dengan kita menggunakan teknologi laser dari Gogomol. Tapi ini juga boleh loh untuk yang sebetulnya sehat. Untuk mencegah kan juga lebih baik Mas Panji. Mencegah selalu lebih murah loh daripada kita sudah sakit. Makanya kita bisa menggunakan aku laser ini sebagai langkah pencegahan. Yang sudah punya keluhan juga bisa menggunakan aku laser ini supaya apa? Mencegah jangan sampai kena komplikasi. Yang sudah berjuang dengan komplikasinya juga bisa menggunakan ini untuk membantu proses pemulihan dan juga mencegah jangan sampai komplikasinya ini terjadi berulang. Sebentar. Ini kalau kita udah ngomongin teknologi laser itu harus cari yang terbaik. Yang berarti rekomendasinya juga yang sudah banyak yang pakai. Betul. Gogomol sudah pasti jadi jawabannya. Kalau ingat teknologi laser pasti ingat dokter laser dari Gogomol. Dan juga sekarang adalah ada produk Aku Laser. Alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Nah, kenapa dari Gogomol? Karena begini pemirsa, ketika Anda memilih Aku Laser dari Gogomol, kami sudah menghadirkan teknologi laser ke Indonesia. Itu dari 2011. Yang sampai sekarang juga orang-orang masih ada yang menggunakan produk generasi pertama kita. Ini menunjukkan apa? Satu, itu pasti bermanfaat bagi dia. Dan yang kedua adalah produknya awet untuk digunakan. Karena produknya berkualitas. Lagi pula pemirsa, kalau Anda sudah memiliki produk teknologi laser dari Gogomol ini, Anda akan mendapatkan garansi suku cadang nih sampai 1 tahun loh. Dan kita juga nggak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Makanya pemirsa, ayo bareng-bareng yuk kita jaga kesehatan tubuh kita dengan menggunakan Aku Laser dari Gogomol. Ambil handphonenya, hubungi nomor telepon sekarang juga atau WhatsApp kita supaya bisa segera nih merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser. Jadi pemirsa tunggu apa lagi untuk bisa merasakan kesehatan bersama-sama dengan satu keluarga. Hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda dan rasakan manfaat terbaik untuk Anda dan juga keluarga.